Assalamualaikum Ustaz Agus. Waalaikumsalam Saudari. Alhamdulillah, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini gaya nyentik banget ya, asik ya. Gini, emang gini Tat saya kayaknya. Aku suka kayak gini emang kayaknya. Iya. Enggak yang kebawaan apa gabisan gitu. Enggak ada. Karena udah betahnya kayak gini. Oh, betahnya, Betahnya nyamannya ya kayak nyamannya gini. kayak gini. Oke. Kirain kalau mantan santri gitu jadi kayak formal gitu kemana-mana enggak ya? Enggak. Yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Oh, oke. Percuma kan kalau kita bajunya celananya itu lepis, tapi kalau nggak nyaman kan nggak ini. Iya, yang ketat-ketat gitu Ustaz ya. Iya. Iya. Justru yang ada kayak gini Tata. Oh, Adem aduh. iya, pakai sarung, pakai ini kan. Oke, baik. Biar gampang tanya. Biar gampang. Gampang. Oke. Tat. Sibuk apanya nih Tat? Sehari-hari. Saya sibuk ya sekarang sih jadi imam ya tadi. Jadi imam. Imam. Boleh dong nih Tat dengar suaranya. Suara ya maksudnya baca Quran, ngaji, surat-surat pendek aja lah Tat. Misalnya kayak surat Al-Kautsar gitu Tat. Coba Tat. Boleh nggak? Boleh ya. Coba Tat. Ya. Sekarang nih. Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul azim. Masya Allah Tat, ini kalau pada ukhti-ukhti denger Tat, dan banyak yang minta dilamar sama antum Tat. Emang udah berkeluarga Tat? Belum Tat. Untuk saat ini belum saya. Kejadian dari Tat. Insyaallah. Oke. Tat nih. Aja. Baik. Selain apa jadi imam, sibuk apa lagi Tat? Saya sibuk ya ngajar Ngajar apa Tat? ngaji, Ngajar privat ini apa namanya, hadroh. Iya. Antum ngajar apa? Maksudnya alat-alatnya apa? Cuman vokalnya aja apa gimana? Vokal, main juga, main hadroh juga. Ya alhamdulillah sih saya tuh vokal dulu, vokal itu bisa, terus main hadroh juga bisa. Maka ya sekaligus saya melatih vokal juga. Oh gitu. Alat-alat hadroh bisa semua berarti ya? Emang namanya sih Tat? Marawis juga. Enggak, kalau alat hadroh tuh apa aja sih Tat? Kayaknya kan kalau kita nih ngeliatnya nih orang awam nih, wih, ada yang kecil, ada yang gede. Tuh yang gede tuh namanya apa Tat? Yang gede namanya bass. Bass. Oh gitu ya, bass. Kalau yang kecil-kecil, sedang-sedang gitu? Itu namanya hadroh. Oh, kalau hadroh tuh? Iya, hadroh itu yang. Oh, baik. Rebana. Nah, tadi kan bilang vokal juga, ngajar vokal juga. Vokal juga. Oh, berarti bisa dong nih ya dengerin salawatnya. Boleh. Tapi jangan sekarang, ntar dulu. Boleh. Oke, Tat. Ustadz juga kan kuliah juga ya? Alhamdulillah kuliah juga. Kebetulan juga sekelas sama saya ya di kampus ya, Masya Allah. Tat, gini, antum kan santri nih Tat, dulu nyantri kan, berapa lama Tat? Saya lulus tahun 2020, berarti 7 tahun saya. 7 tahun nyantri. 7 tahun. Nah, lulusan santri 7 tahun. Nah, kok kuliah lagi emang belum cukup gitu Tat? Menurut antum tuh kenapa gitu? Kok belum apa kuliah lagi? Iya. Karena menurut saya ya ilmu itu luas ternyata. Ilmu itu luas. Makanya walaupun saya itu sudah lulus daripada pesantren, ya tetap yang namanya ilmu itu tetap kita gali. Begitu ya. Setuju Tat. Baik Tat. Nah, kita flashback ke masa antum nyantri. Tadi berapa? 7 tahun. Boleh nggak Tat cerita kehidupan macam apa yang antum jalanin waktu jadi santri itu di sebuah pesantren? Dulu saya itu
masih ini ya, SD itu belum pengen kan. Belum pengen, dulu itu masih SD itu kelas 6 dah pengen kelulusan ya. Belum pengen nyantri gitu. Ternyata di kampung saya itu ada teman-teman saya nyantri. Sebagian teman-teman saya nyantri. Nah, dari situlah saya itu nanya sama teman-teman saya itu gimana di pesantren itu. Ternyata di pesantren itu enak. Akhirnya mulai dari situlah saya pengen nyoba ke pesantren. Akhirnya sempat juga sih sebelum ke pesantren itu silaturahmi dulu kan, ke pesantren dulu. Akhirnya lulus SD saya mulai itu sama bapak ke pesantren, daftar pesantren. Yang menurut saya di kehidupan di pesantren itu enaknya apa? Satu, kebersamaannya itu kan Masya Allah ya, di pesantren itu kebersamaannya Masya Allah. Terus ya kita hidup di pesantren itu yang dimana di situ diajarkan agama juga kan. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti kan, dulu kan kita kan bandel-bandelnya harus bandel kayak gimana kan? Bandelnya itu saya itu kalau pulang sore gitu kan. Terus pulang sore bandel kan? Pulang sore bandel. Terus dulu itu ya masih ini ya, belum pesantren itu saya bahkan disuruh sama orang tua, kadang nggak mau gitu. Setelah pesantren itu saya di situ dididik kan, terus ingat semua tuh ya, kenakalan saya waktu di kampung itu. Di situ saya pesantren itu ternyata enak ya, pesantren itu banyak temen. Enak ya pesantren. Banyak teman. Awalnya sih saya itu ke pesantren pas awal daftar itu saya masih agak ragu. Takut gitu. Takut sama ini teman-teman kan, bukan dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Nggak terbalik kan, teman yang takut sama antum gitu ya? Itu dia, padahal saya yang paling garang. Makanya kok anak bandel tapi masa takut gitu sama pesantren gitu ya, aneh ya. Itu dia makanya. Nah terus pas di pesantren orang tua kan masih mendampingi ya. Mendampingi saya itu di pesantren itu. Pas pendaftaran udah, masuk pesantren udah kan, di situ saya ditinggalin tuh sama orang tua. Udah, nah katanya pesantren yang benar katanya. Tuh, jangan bandel. Di awal ditinggalin orang tua nggak nangis? Nah itu makanya. Ini saya cerita dulu kan. Pas itu orang tua pulang. Yang tadinya saya itu semangat, masih ada orang tua yang di pesantren itu semangat, kenalan sama teman-teman kan. Pas orang tua ninggalin, ya pulang artinya kan, pulang di situ saya itu mulai keinget ya. Malamnya saya ke lantai 4. Ngapain? Itu memikirkan orang tua di rumah. Emang sebelumnya masih kangen? Sebelumnya belum pernah mikirin ya? Apa? Sebelumnya belum pernah mikirin orang tua ya? Belum. Justru pas ditinggalin orang tua di pesantren baru mikirin. Itu ingat semua. Makanya bandulnya ingat semua. Itu di lantai 4 saya sedih kan, nangis juga. Kenapa lantai 3, lantai 2 gitu? Kenapa di lantai 4? Ada tahap-tahapnya. Iya, nggak mungkin kita langsung loncat gitu kan. Enggak, tempatnya kayak apa gitu di lantai 4 sehingga maunya di situ gitu. Maksudnya ngapain gitu di lantai 4? Jadi kalau lantai 4 itu kalau di pesantren saya di situ kan cuman buat jemuran ya. Buat jemuran. Ya, ini terbuka. Atasnya langit gitu enggak? Terbuka, langit. Gitu. Iya. Ya masuklah kalau gitu kan, tiba-tiba antum bilang di lantai 4, nggak kebayang kayak apa tempatnya gitu. Kenapa nggak lantai 3, lantai 2 gitu? Ternyata alam terbuka gitu ya, ruangan terbuka. Oke, jadi sambil ngeliatin langit gitu ya. Iya. Ingetin orang tua
awan jadi kebentuk sama mukanya orang tua gitu. Oke. Terus kan Gimana ya? iya, maksudnya dari situ tuh sedihnya kan di awal kan. Nah, terus habis itu tuh berapa lama sedihnya itu? Saya 2 hari sedih. 2 hari doang sedihnya. Ingat 2 hari. Habis itu nggak inget lagi. Ya Atau ingat. gimana? Tetap ingat. Ingat, oke. Itu sakit juga, saya alami juga sakit karena ya mungkin saya itu masih ini ya, masih kangen sama orang tua, sama halaman gitu kan. Dimana kita kan lama di kampung kan, sama teman-teman biasanya main bola, biasanya ini kan. Gitu. Terus di sana ketemu teman baru gitu ya. Iya, teman baru terus kan. Tapi 2 hari doang dah ingat orang tuanya. 2 hari. Kesininya makin ingat lagi gitu Makin ya. ingat Tapi lagi. sedihnya udah enggak lah ya. Nah. Nah, oke. Terus gimana lanjutnya? Setiap kan saya kan berangkat ke pesantren itu pakai bis ya tadi. Pakai Bis pribadi? Iya, bis umum. Oh, bis umum, kira bis pribadi. Terus apa namanya? Di lantai 4 kan kelihatan ya jalan itu ada bis lewat gitu kan. Oh, ini dari tempat tadi yang tadi aku lagi sedih itu. Nah, sekarang yang tadinya buat apa sedih sekarang buat ngatin bis. Oh iya. Ada bis. Oke. Pokoknya lantai 4 lah ya, Iya, ceritanya lantai 4. ceritanya. Oke. Jadi saya itu di lantai 4 itu lihat bis setiap lihat bis itu keinget iya dulu waktu saya berangkat ke pesantren gitu kan. Oh, gitu. Kan di sana kan di daerah sana kan ada bis Ragung kan ada Oke. bis Oh, jadi pesantrennya itu di pinggir jalan. pinggir jalan di tengah-tengah sawah. Oh, di tengah-tengah sawah pinggir jalan. Iya. Maksudnya gimana konsepnya? Saya belum kepikir nih. Nah, Tengah-tengah jalan, pinggir sawah. Gimana sih, Pak? ini namanya kampung kan ya. Oke. Masih daerah kampung di sana. Jadi pesantren itu di tengah-tengah sawah, yang dimana tengah-tengah sawah itu ada jalan juga sih. Oh, ada jalan besar. Pantura. Oh ya, jalur Iya, Pantura. Pantura. Yang dilewati sama bis antar kota Iya, gitu ya. bis, iya. Oke. Nah, oke, baik. Kebayang. Nah, itu waktu di pesantren itu ada terbersit gak pengen pulang tuh di awal tuh? Ada. Sempat telepon juga sama pengurus ketua. Nelfon untuk bilang mau pulang. Mau pulang. Bilangnya ke rumah atau Rumah. ke ketuanya apa tadi itu enggak? Oh, ke rumah. Oh, jadi bilang minjem telepon, tapi nggak bilang mau pulang gitu enggak? Cuma Enggak. mau nelfon orang rumah gitu. Iya. Oh, gitu. Karena kan ya tahu juga kan kalau misalnya kita ngomong pengen pulang kan Oke. pengurus kan. Terus nangis lagi pas baru saya telepon, nangis lagi enggak? Nah, ya nangis. Oh, iya. Nangis lagi. Ma, pulang ma gitu. Pulang. Mas. Nggak betah. Oke, itu setelah berapa bulan? Masih 3 harian lah. Oh, masih 3 harian. 3 harian. Jadi belum benar-benar ini ya, belum benar-benar kerasan lah istilahnya. Belum, ya. Oke. Jadi setelah 3 hari telepon minta pulang, habis itu gimana? Ya. Nggak jadi pulang atau Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah yang beda-beda di situ aja. Oke. Ntar ke situ, habis ke situ katanya. nggak kepikiran kabur? Kan depannya bis tuh, 3 lompat aja ke begitu. Justru sawah lah. Oh, jadi sawah ya? Justru di situ udah ada sawah, kebun ya kan. Sebenarnya enak juga kalau misalkan kita ini lompat langsung ke sawah kan jadi kan. Iya. Kabur juga Oke. enak langsung Iya. ke Jalan Pantura kan. Oke. Cuman kan ya ada peraturan juga Ada kan peraturan di juga. pesantren juga kan gitu. Nggak ada kawat-kawat gitu yang melindungi supaya kayak supaya nggak ada orang manjat. Nggak ada ya? Di Nggak ada situ ya? pesantrennya di penduduk ya. Di penduduk. Jadi kita bisa juga sih kalau misalkan kita pengen pulang gitu kan kita lewat penduduk, lewat rumah-rumah penduduk gitu. Oh, gitu. Jadi mudah. Baik. Nah, itu kan awal-awal ya, awal-awal. Pas suka gitu, pas maksudnya udah mulai betah nih, itu pas ngapain tuh, pas gimana tuh? Pas berapa bulan kemudian atau berapa lama kemudian? 20 hari. 20 hari. 20 hari. Oke, ingetannya kuat juga ya, 20 20 hari. Pas ngapain gitu? Kok jadi suka aja deh nih, jadi betah aja deh nih gitu. Apa? Itu apa namanya pas teman-teman pada deketin. Oh, tadinya nggak ada yang deketin, Ya, terus ada
lama-lama masih pas awal-awal kan. awal-awal ya mungkin karena ngeliat antum serem gitu apa gimana gitu enggak ya. Terus ternyata ngeliat antum lucu kali ya, wah ini lucu juga nih, terus deketin gitu. Baru antum ngerasa kayak ada temen nih gitu. Terus setelah 20 hari, oke, baru mulai belajarnya atau udah mulai betah nih gitu ya. Terus gimana tuh? Terus gimana? Iya, itu temen deketin kan, pada kenalan, salaman, dari mana itu ditanya. Saya dari Indramayu ya. Ada waktu itu ada 10 anak yang ngedeketin. 10 anak yang ngedeketin, oke. Itu satu kamar sama saya. Satu kamar 10 anak itu. Gitu. Itu akur semua ya tadi 10 anak. Alhamdulillah Akur semua. Dan dari mana-mana? Dari daerah mana? Banyak dari daerah Riau, dari daerah Cirebon, dari. Baik. Kegiatannya tadi. Udah kita bicara kegiatan. Di pesantren kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain tuh? Di situ digembleng belajar ya kita Al-Quran, terus kitab, murojaah, setoran hafalan. Bangun tidur harus jam berapa? Jam 3, jam 2? Bangun tidur jam 3. Jam 3, oke. Itu dibangunin sama pengurus kan. Terus kita sama-sama tuh sholat tahajud. Oh, enggak mandi dulu ya? Mandi langsung. Mandi ya. Ngantri dong, Tat? Ngantri. Tapi ya kamar mandinya banyak. Kamar mandinya banyak. Jadi ini gantiannya cepet gitu kan. Itu nggak berasa dingin tuh ya, ada ya. Pokoknya mandi jebur gitu ya. Kuat dah pokoknya santri mau udah biasa kali ya. Udah biasa ya. Biasa. Yang dingin tuh kan. Habis mandi langsung kumpul di masjid. Itu untuk melaksanakan sholat tahajud. Oke. Habis itu? Habis sholat tahajud kita sama-sama tuh tadarusan. Iya, sampai subuh enggak atau sampai subuh. Baik, habis itu subuh berjamaah pasti ya. Habis itu sholat subuh. Oke, tadi subuh berjamaah. Habis itu setoran. Oh, setoran. Cuma disuruh dagang. Oh, apa? Jadi dari habis pagi dulu nih ya. Pagi itu kita karena di sana itu ada sekolahan juga, kita pesantren plus sekolah. Oh, ya sih. Jadi sekolahnya pesantrennya pesantren modern ya? Modern. Ada sekolahan juga. Waktu itu saya SMP ya. SMP kelas 1 SMP itu. MTS lah ya, MTS tuh. Iya. Itu paginya sekolah berarti ya? Paginya sekolah, berangkat jam 7. Pulang jam habis zuhur tuh. Pakai seragam atau pakai koko dan sarung? Pakai seragam. Beda. Sekolah pakai seragam. Terus pulang tuh kan habis zuhur pulang jam 1-an lah. Istirahat itu jam 10. Istirahat jam 10 terus pulang jam 1. Pulang jam 1. Iya. Kita jam 2 itu makan dan. Jam 2 makan. Iya. Nah, ini makan nih, seru nih kayaknya cerita nih. Itu gimana tuh metode makannya tuh? Kan banyak nih, Tat. Ada berapa kira-kira waktu itu santrinya yang kira-kira aja? Ada 200. 200 ya lumayan ya. Itu kan banyak nih. Itu kita ngantri apa dianterin atau nasi box tuh kayak orang syuting kan pakai nasi box gitu. Enggak. Kalau awal buat santri-santri baru itu sih pakai apa tuh namanya wadah yang itu tuh. Wadah yang apa tuh? Styrofoam. Bukan. Kardus. Taplak apa namanya ya? Ban. Bukan. Apa? Piring. Bukan itunya apa namanya? Iya piring gitulah, piring baru lah ya. Piring. Tapi ada tutupnya gitu apa ya namanya ya? Piring baru bisa nggak saya piring baru. Oke, piring ada tutupnya. Piring apa? Piring. Ya makanya kayak gitu ya jenisnya. Tepak. Tahu nggak tepak? Tepak. Saya tahu tepak gunung itu permainan. Tepak buat makan. Oh, oke. Anggap aja tahu lah ya. Iya, jadi buat nasi, terus buat lauk gitu kan ada 2 itu. Nah, terus ada tutupnya. Oh, itu mah kita manggilnya nyebutnya itu apa sih namanya? Yes. Apa sih nyebut mereka nggak boleh lagi. Pokoknya itulah ya tempat makan lah ya. Iya, tempat makan. Oke. Oh, jadi makannya sebetulnya nasi box ya jatuhnya ya.
bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, nasi bok itu. Jadi pagi itu sebelum berangkat sekolah itu santri udah pada kumpul, udah pada ngantri. Udah pada ngantri buat sarapan. Buat sarapan. Jam 6 itu udah siap. Udah siap saji makanan tuh, ada lauk, ada ini, tinggal ngambil. Jadi enak ya? Enak. Nah, untuk santri yang udah lamanya, dia biasa pakai, kalau yang lama ya, pakai nampan lah gitu. Nampan? Oh, jadi senampan itu buat satu orang? Nampan itu bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Itulah makanya kenapa saya senang itu. Oh, ternyata enak ya di pesantren itu bareng-bareng gitu. Kebersamaannya itu. Makan bareng. Tapi enggak itu ya, enggak jadinya malah kalau ini kekurangan gitu. Nanti makannya kehabisan sama orang yang teman kita, ternyata yang makannya lebih cepat gitu, enggak ya? Enggak ya. Alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang kurang. Ada juga. Tapi alhamdulillah di pesantrennya saya itu, di pesantren itu kalau kurang ya boleh nambah. Oh, boleh nambah. Enak ya di pesantren ini. Jadi enggak kayak kepikirannya saya nih, misalnya pesantren tuh dijatah udah segitu, udah gitu aja gitu. Enggak ya, berarti bisa boleh nambah. Asalkan ngomong. Kayaknya antum nambah terus ya. Antum nambah terus. Oke, itu makannya. Jadi enak lah. Ini saya baru dapat yang enak-enaknya aja nih. Belum dapat yang yang pertama tadi agak bikin gak betah ya. Oke, itu nggak enak. Itu karena ramah awalan. Terus habis itu cerita lagi mulai enaknya nih ya. Teman dekat-dekat, terus habis itu makan. Nah, habis itu gimana? Maksudnya gini, kan habis MTS, habis itu kan belajar lagi kan? Belajar apa tuh, Tat? Agama lah ya, pelajaran kitab atau apa gitu ya. Sampai jam habis asar. Oke. Jadi jam 2 itu kita kan di pesantren kan makan 3 kali ya tadi ya. Makan 3 kali, oke. Siang, sore. Nah, terus siang ini jam 2 makan kita. Terus asar. Habis asar kita berangkat ngaji kitab tuh. Ngaji sore lah kalau diniyah gitu ya. Diniyah, oke. Sore ngaji kitab. Iya. Terus pulang tuh kan. Habis belajar kitab, langsung kita kumpul buat sarapan lagi. Buat ini lagi, buat makan lagi sore. Makan sore. Yang pagi udah, siang udah, sore. Makan sore. Habis makan kita mandi, oke. Terus kumpul tuh di masjid semua. Sambil terus batuk dulu ya. Oh iya, silakan. Jadi kumpul semua di masjid sambil nunggu sholat maghrib. Azan maghrib. Habis maghrib kita bikin hafalan. Hafalannya, ini baru hafalan nih. Iya, hafalan dulu. Oh, habis maghrib hafalannya ya. Hafalan habis maghrib, terus sampai dengan isya. Sama kiai. Setiap hari. Itu kayak gitu tuh. Jadi kayak hafalannya memang jam segitu gitu. Nggak ada di waktu yang pokoknya hafalan jam segitu. Kalau jam segitu pasti hafalan gitu. Iya, habis maghrib. Oke, terus habis isya. Habis isya kita tadarus sampai jam 9. Sampai jam 9. Oke. Jam 9. Jadi ngulang hafalan yang kemarin gitu kan. Oh, murojaah hafalan yang kemarin. Iya, murojaah. Terus jam 10 kita belajar mufradat, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Terus habis kita belajar bahasa Arab, mufradat, bahasa Inggris, tidur tuh. Berarti bisa ya bahasa Arab bisa ya? Alhamdulillah. Bahasa Inggris bisa juga ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti seorang Ustaz Agus nih menguasai berapa bahasa nih sekarang? Sekarang saya menguasai 3 bahasa. Dan itu bekal dari selama pesantren. Masya Allah ya, di pesantren ini banget ya. Bisa dibilang 4 bahasa malah. Oke, bahasa internasionalnya tadi Arab sama Inggris. Duanya Jawa sama Indonesia. Jawa bisa ya? Jawa. Masya Allah, baik. Jadi udah 4 bahasa yang menguasai nih ya.
5 masih. Apa nih? Pikirannya kadang-kadang ini tadi. Apa ketinggalan ya? Ketinggalan. Ketinggalan. Maksudnya Aduh, lambat ini. Lambat ya. Iya. Jadi 5 tadi. Jadi 5. Apa aja tuh? Oke. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Jawa, Indonesia, dan terus satu laginya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke. Baik, jadi itu yang didapat selama pesantren lah ya, pesantren. Baik. Nah, tadi jam 10 baru tidur. Benar ya? Jam 10 baru tidur. Terus tidur tuh harus tidur tuh tadi ya. Karena nanti bangun jam 3 harus bangun lagi. Harus. Itu siklus itu selalu sampai akhirnya antum lulus. Iya, seperti itu. Berarti dari SMP atau kemudian SMA-nya kan di situ berarti kan? Sampai lulus tuh kayak gitu siklusnya. Sampai lulus seperti itu. Itu nggak bosan kan? Karena mungkin udah biasa mungkin ya. Udah biasa. Jadi karena udah biasa ya kita nggak ini sih, nggak bosan. Oh gitu. Malah ini ya. Jadi kayak habit, jadi kayak apa ya? Kalau nggak gitu nggak enak gitu Iya, malah ya. Kebiasaan jadi Baik. badan kita gerak sendiri mungkin. Oh, gitu. iya. Pengen ini ya. Masa ya kan di pesantren juga kan banyak teman-teman tadi. Nah, teman-teman ketika teman-teman bangun ya kita juga bangun kan. Gak mungkin kita tidur kan, teman-teman berangkat semua kok. Ini sedangkan di pesantren juga ada pengurus juga. Ada pengurus. Iya. Oke. Nah sekarang ini kan antum udah lulus ya dari pesantren. Udah lulus berapa tahun kan? 7 tahun. Enggak, maksudnya setelah pesantren itu 7 tahun kan pesantren kan. Terus udah lulus nih. Nah berapa tahun dulu? Oh 2 tahun. 2 tahun berarti udah nggak nyantren. Kangen gak tak? Kangen. Apa yang bikin kangen? Masakannya atau situasinya, apa kasurnya? Kangen semuanya. Apa lantai 4? Kangen lantai 4. Semuanya sih Teh. Semuanya ya? Iya. Karena menurut saya di pesantren tuh sedih, bahagia, senang, segala macam lah ada di situ semua. Oke, ada di situ semua ya. Ada. Apa kira-kira satu kisah aja yang menurut antum tuh nggak bisa dilupa walaupun antum udah lulus 2 tahun, bahkan nanti mungkin berkeluarga, bahkan kira-kira ada nggak? Berbagi boleh lah gitu. Ada. Apa kira-kira tuh kisahnya? Itu apa namanya? Waktu perpulangan ya tadi ya. Oh justru pas perpulangan. Oke, gimana? Jadi setiap tahun itu kan ada liburnya ya. Pesantren kan 1 tahun itu libur cuma 1 bulan. Oh, ya. Nah, 1 bulan. Nah sebelum kita libur itu kita dites tuh. Dites. Iya, itu kenangan yang sebenarnya nggak bisa dilupakan sih. Apa itu Tat? Boleh. Iya, dites Quran. Jadi dites Quran. kalau pengen pulang, Dites dulu Qurannya. Quran dites dulu. Jadi kalau nggak hafal nggak boleh pulang gitu maksudnya? Nggak boleh. Oh serius? Hafal, iya. Seriusan? Oke, terus? Jadi ya enak, artinya kan apa namanya? Ada deg-degannya gitu kan maksudnya. Ada. Jadi kayak ada apa ya? Kayak rasa iya deg-degan kayak gimana sih gitu. Adrenalinnya gitu maksudnya gitu ya. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang nih gitu ya. Emang setorannya seberapa banyak Tat? Perpulangan itu 5 juz 1 dudukan. 5 juz 1 dudukan. Which is kalau 1 jam 1 juz, kalau lah misalkan jadi 2 jam 3 jaman berarti ya? Iya. Itu satu orang? Satu orang. Masya Allah. Itu 1 juz 1 jam mungkin ya. Oh 1 juz iya 1 jam kan? Berarti 5 jam dong. 5 Karena jam. kan 5 juz ya. Itu non stop. Non stop. Ya kita berhenti kalau Ya kayak waktu sholat atau makan gitu ya. Tapi itu berarti nggak 1 dudukan dong ya. Tapi disebutnya tetap 1 dudukan. Iya 1 dudukan. Baik. Nah, itu yang ada adrenalinnya di situ. Iya di situ. Tapi kalau kayak ternyata nggak hafal, masa beneran sih nggak boleh pulang gitu? Itu kasihan banget gak sih? Iya ujung-ujungnya mah pulang. Ujung-ujungnya pulang kasihan juga kiai Kasihan kan. juga kiai. Oh berarti itu kan dispensasi. Iya. Atau pernah nggak nggak pulang atau bukan nggak pulang ya maksudnya nggak ya tadi karena nggak hafal kayak ada digimanain gitu. Pernah nggak pulang. Berarti sedih juga deh. Sedih juga. Awalnya gitu kan Mulai karena pada takut nggak pulang. pulang. Oh jadi orang mulai pulang duluan atau belakangan gitu? Karena nggak hafal tadi gitu? Nggak hafal berapa 5 juz tadi? 2 juz yang nggak hafal, 3 juz hafal. Berarti 3 juz 2 hafal. Oh berarti sebenarnya kalau datang dari ini udah banyak kan yang hafal sih sebenarnya. Nah, Oh baik. Jadinya terus gimana itu? Warset?
Ya nggak boleh pulang, jadi ngapain? di pesantren ya kita keluar masuk. Nggak boleh pulang gitu? Nggak boleh pulang. Bener-bener nggak boleh pulang? Tapi ya bebas kita di pesantren gitu kan, pengen apa namanya makan tiap hari juga, iya. pengen keluar tiap hari juga enak kan gitu, karena kan nggak ada kegiatan, udah liburan kan. Oh baik. Iya. Tapi ya ada juga kalau pengen pulang hafalin atau pengen setor ke kiai kan gitu. Karena nggak belajar lagi nih, bisa dong setor setelah bisa ya, di situ juga bisa. Jadi dikasih ini apa namanya, waktu lagi gitu. Dikasih waktu lagi deh. Tapi tetap makan waktu, harusnya liburan bisa sebulan, jadi nggak jadi sebulan gitu Iya, ya. nggak sebulan. Iya, gara-gara hafalan lagi gitu ya. Gitu. Aduh, orang tua sedih juga dong ya kalau sampai ketunda pulangnya. Itu sering kayak gitu nggak, Tat? Enggak sih. Oh, enggak ya. Sering. Nggak sering, cuma kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Sama. Baik, Tat. Oh, jadi sebenarnya pesantren itu nggak kaku, Tat ya? Nggak kaku ya. Aslinya sebetulnya malah enak di awalnya aja barangkali. Soalnya kan yang saya dengar gitu ya, banyak yang main kabur, kayak nggak betah gitu ya. Tapi kalau tadi ceritanya dari antum, rasanya kayak cuman pak di awal-awal aja gitu ya. Malah kesininya pas udah kenal teman-teman, apa namanya, betah gitu. Baik, Tat, mungkin ya ini percakapan sebenarnya menarik ya. Saya masih mau tanya-tanya lagi nih tentang pesantren juga gitu, karena saya yakin banyak sekali yang perlu diungkap atau dikeluarkan lah pesantren, tentang pesantren ini. Biar bagaimanapun pesantren ini sudah meluluskan atau menelurkan banyak dai, bahkan bukan cuma dai ya, bahkan pekerja-pekerja di kita ini juga banyak juga yang sebetulnya dia lulusan santri. Artinya tidak melulus santri itu lulusnya menjadi dai ya, atau ustadz ya, seperti itu ya. Bahkan ada juga jadi polisi, jadi tentara, betul nggak, Tat? Betul ya. Ada teman antum yang jadi tentara? Ada ya. Ada malah, masya Allah. Harapannya setelah santri lulus jadi tentara, habis itu dia lebih ya menjalankan jadi tentaranya lebih bagus gitu, Tat ya, karena udah tergojlok nih imannya pada saat santri. Dasari ilmu. Oke, baik, Tat. Nah terakhir nih, Tat. Ketika antum nanti berkeluarga, misalnya kan tadi antum bilang belum keluarga ya, mau dong keluarga ya? Mau ya, oke, baik. Pengen gak nih anak-anak antum meneruskan antum masuk di pesantren? Pengen. Karena dulu saya pesantren, tahu bagaimana pesantren, ya anak saya juga harus pesantren. Baik, Tat, terima kasih ya. Nah, mau nagih janji yang tadi nih yang di awal, solawatan. Ditagi. Baik, ini buat closing nih, Tat, buat closing ya, buat closing. Ayo dong, Tat. Boleh. Keluarkan yang gak usah yang terbaik lah, yang inilah. Atau yakin lah kalau yang terbaik itu mahal kayaknya. Ya, oke, mungkin kita kasih waktu lah buat antum. Salawat apa kita mau dengar? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup. Masya Allah. Iya. Tapi bener ya. Sampai tidur tadi ya? Enggak tidur. Masa ada tamu tidur. Enggak, Tat. Jadi itu saking ternyunya. Emang suaranya luar biasa. Baru sebentar aja udah ini banget. Sebenarnya tanggung, Tat. Udah nyaman banget gitu ya, udah nyaman banget. Mungkin nanti privat aja kali ya gitu. Baik, Ustadz Agus, terima kasih atas waktunya ya. Pembicaraan kita lumayan menarik ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang juga ingin masuk pesantren yang masih ragu-ragu. Gue ragu-ragu, ternyata nikmat juga ya di pesantren tadi. Ada makannya, ada kebersamaannya, justru terus juga belajarnya juga nggak berat-berat banget, Tat ya. Baik, Ustadz Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa lagi di
waktu yang berbeda dan mungkin dengan percakapan yang berbeda. Amin. Terima kasih banyak Ustaz Ardi, saya juga udah diundang ke podcast Ustaz Ardi ya. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Terima kasih, amin amin amin. Ya barangkali nanti kita bisa kolaps ya Tad ya. Bisa bersama-sama nanti. Bisa. Ya, kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.